Albert Einstein pernah mengatakan, semua orang jenius, tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, maka seumur hidupnya ia percaya bahwa ia bodoh. Dewan juri yang saya hormati, bicara tentang pendidikan tentunya takkan bisa lepas dari sistem pendidikan itu sendiri. Ini menarik saya untuk mengajak Anda mendengarkan opini saya tentang cacatnya sistem pendidikan. Sistem pendidikan ibaratnya sebuah rel yang mengatur kereta-kereta untuk berjalan sesuai alurnya. Sayangnya, sistem pendidikan itu justru adalah momok utamanya. Dia memaksa kereta-kereta untuk berjalan pada rel yang sama tanpa mau tahu bahwa kereta-kereta itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dewan juri yang terhormat, bayangkan jika seorang dokter memberikan obat yang sama kepada pasien-pasiennya yang memiliki sakit yang berbeda-beda. Bukankah hasilnya akan sangat mengerikan? Tetapi itulah realita yang terjadi di dunia pendidikan kita. Siswa diminta untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang sama, diajar oleh guru yang sama, mengikuti ujian yang sama, dan bahkan cara belajar yang sama. Ini sama mengerikannya. Dewan juri yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia. Tetapi nampaknya sistem pendidikan kita sekarang tidak mencerminkan fungsi tersebut. Siswa setiap harinya belajar 7-8 jam. Dari jam 7 sampai kira-kira jam 3, mereka mempelajari begitu banyak pelajaran. Dan dengan jam istirahat yang pendek. Belum lagi PR atau proyek yang harus dikumpulkan 2-3 hari kemudian. Dan jangan lupakan tentang ujian. Berminggu, bahkan berbulan-bulan, siswa diminta untuk menghafalkan begitu banyak materi pelajaran. Saat tiba saatnya ujian, mereka menumpahkan semuanya di atas selembar kertas. Ini bukan pendidikan. Pendidikan seharusnya mengajarkan konsep kepada siswanya dan membiarkan siswanya menemukan rumus penyelesaiannya sendiri. Ini akan mendorong daya kreativitas siswa dan juga daya problem solving. Dewan juri yang saya hormati, sistem pendidikan agaknya adalah institusi kuno yang usianya bahkan lebih tua dari usia penggunanya. Mau saya buktikan? Ini adalah mobil zaman dulu. Ini mobil zaman sekarang. Ini telepon zaman dulu. Ini telepon zaman sekarang. Ini sistem pendidikan zaman dulu, dan yang ini adalah sistem pendidikan zaman sekarang. Tidak seperti mobil atau telepon yang mengalami perubahan pesat, sistem pendidikan nampaknya tidak pernah berubah meski seabad lamanya. Ini membuat saya berpikir, sebenarnya sistem pendidikan itu mempersiapkan siswanya untuk masa depan atau masa lalu. Jika pendidikan adalah salah satu alasan untuk membuat sebuah bangsa menjadi lebih baik, maka jangan heran jika sebuah bangsa takkan pernah maju karena sistem pendidikannya saja hanya duduk di tempat. Dewan juri yang terhormat, sistem pendidikan nampaknya bukan sebuah tempat untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Dia adalah tempat untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi di atas kertas ujian. Memang di masyarakat kita, nilai
menjadi tolok ukur utama keberhasilan seorang siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 80 ke atas dielu-elukan sebagai siswa yang pandai, rajin, dan berhasil. Sedangkan siswa dengan nilai 80 ke bawah dicap sebagai siswa yang bodoh, malas, dan gagal. Ini kemudian membuat para siswa mencari segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sayangnya, tidak semua cara yang digunakan adalah cara yang benar. Maka jangan heran jika kualitas karakter dari generasi ke generasi semakin memudar saja. Dewan juri yang terhormat, saya tidak mengatakan bahwa nilai itu tidak penting. Tetapi bayangkan, di suatu sudut sekolah terdapat seorang siswa. Dia dicap sebagai siswa yang gagal karena tak satupun nilainya yang bisa dibilang bagus. Dia pulang dengan menunduk malu, tetapi di dalam hatinya terdapat mimpi untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Dan dari secercah mimpi itu, dia membuat mahakarya hebat dan luar biasa. Tetapi sayangnya, mahakaryanya tak pernah keluar dari kamarnya. Bakatnya terpendam karena sistem pendidikan mengatakan bahwa berhasilannya dinilai dari nilainya di sekolah. Dewan juri yang saya hormati, nilai mungkin 100% cerminan dari siswa di sekolah. Tetapi dia, sebuah nilai adalah 0% cerminan dari masa depan seorang siswa. Dewan juri yang saya hormati, itulah sedikit opini saya tentang cacatnya sistem pendidikan kita. Tentu masih banyak kecacatan lain seperti mahalnya biaya pendidikan, akses yang sulit dijangkau, fasilitas yang kurang memadai, dan masih banyak lagi. Ini harus kita hadapi demi menciptakan dunia pendidikan yang lebih baik lagi. Siswa mungkin adalah 20% dari populasi kita, tetapi mereka adalah 100% masa depan bangsa. Maka menciptakan sistem pendidikan yang tidak membuat seekor ikan memanjat pohon adalah kewajiban besar bagi kita. Karena hanya dengan pendidikan, sebuah bangsa bisa lebih baik. Saya Sayik Timilan dari Ponorogo. Terima kasih.